Terima kasih. Jadi memang kondisi penambangan tanpa izin ini sudah memang marak terjadi. Ya, jadi banyak sekali keluhan-keluhan dari para anggota Kadin ini melaporkan kepada kami banyak terjadi kasus ini di beberapa tempat yang di IUP-nya mereka. Hanya sekarang saya tidak mau masuk dulu nih ke arah bahwa memang ada backing atau tidak. Menurut kami bukan menjadi suatu kompetensi dari Kadin ya untuk menyatakan itu. Hanya saja kondisi ini harus segera dilakukan tindakan ya, karena pertama yang pasti penambangan tanpa izin itu tidak menggunakan metode good mining practice ya. SHE-nya atau terkait untuk HSC-nya juga udah pasti nggak akan ada gitu kan. Jadi untuk health and safety environment-nya juga saya yakin juga nggak akan ada. Yang ketiga juga yang pasti juga pendapatan negara nggak akan ada juga. Jadi ini merugikan banyak pihak gitu. Jadi harapan kami ya ini agar segera bisa ditindaklanjuti atau bisa ditanggani karena ini korbannya udah banyak sekali. Kita melihat ada beberapa kejadian yang kemarin itu misalnya di tambang emas ilegal, ada yang pekerjaannya jadi tertimbun ya, menimbulkan korban jiwa. Jadi kita sampaikan ini juga akibatnya kemana-mana, merembet ke kemana-mana. Jadi harapan kami dari Kadin ini kami mohon untuk para penegak hukum untuk bisa segera menangani masalah ini dengan segera. Jadi begitu, Mbak. Oke, sebelum saya akan tanya kepada Anda lebih lanjut, sebetulnya bentuk tindak lanjut seperti apa yang sebetulnya diharapkan. Saya akan minta pandangan ke Pak Joko. Kalau dari asosiasi ini seperti apa sih Pak terkait dengan fenomena tambang ilegal yang ternyata sudah cukup marak ini? Ya, kita cukup prihatin seperti yang disampaikan oleh Pak Rizky. Dan ini ada diskusi saya beberapa hari yang lalu bahwa penambangan tanpa izin ini sudah meluas di seluruh Indonesia, di mana ada komoditas yang mempunyai nilai tinggi. Jadi kalau kita lihat, itu umumnya di daerah Kaltim, di daerah Sulawesi, kemudian di Papua, dan di tempat-tempat yang lain. Di Jawa juga ada, dan yang lainnya adalah di sekitar Nusa Tenggara mulai sibuk dengan tambang ilegal. Nah, umumnya memang di belakangnya adalah orang kuat. Orang kuat ini bisa diartikan mempunyai kekuatan, mempunyai jabatan, mempunyai kekayaan. Tapi seperti kita lihat kemarin apa yang dinyatakan oleh Kabar Eskrim, banyak juga dari para pejabat kepolisian yang sedang disidik, kemudian banyak juga pejabat pemerintah daerah dan juga pejabat-pejabat di pemerintah daerah yang sudah disekolahkan juga nggak kurang. Dari 300 sekian kabupaten, 54 orang sudah sekolah karena masalah-masalah seperti ini. Jadi untuk pengusaha memang merugikan karena juga mereka memasuki wilayah-wilayah yang merupakan izin kerja atau izin usaha pertambangan dari anggota kami. Dan itu terjadi di Arutmin, kemudian di Aneka Tambang, kemudian di sekitar tailingnya Freeport, ya merugikan dan juga berbahaya bagi kami karena mereka tidak mengindahkan keamanan dan sebagainya. Oke, Pak Joko, kalau dikatakan backingan-backingan yang ada di balik tambang ilegal ini cukup kuat, yang juga sebetulnya sudah menjamur, bahkan mungkin terkait dengan yang ada disampaikan oleh Wali Kota Solo, Gibran ini juga mungkin hanya segelintir dibandingkan dengan banyaknya tambang ilegal yang ada di Indonesia. Lalu sebetulnya siapa nih Pak, mulai dari mana sebetulnya hal ini bisa diatasi dan siapa kira-kira yang bisa melawan kalau misalkan dengan adanya backingan yang cukup kuat dikatakan? Saya melihat tidak mudah, Mbak. Karena penyebab daripada tambang ilegal ini masalah kecemburuan sosial. Jadi kalau kita lihat para pemilik tambang hidupnya enak, kemudian penambang tanpa izin ini umumnya masalah-masalah perut yang akhirnya mereka bekerja di tambang ilegal
tetapi ada cukongnya. Nah ini cukongnya yang sukar dideteksi. Ada yang pejabat, ada yang oknum aparat, dan seterusnya. Dari beberapa kasus yang pernah saya alami, memang ada keterlibatan daripada aparat yang kemudian ditindak oleh pimpinannya. Tetapi ini seperti semangatnya Kodam Siliwangi, Mbak. Gugur 1 tumbuh 1000 gitu. Oke. Jadi ya susah mengatasinya. Ya. Oke, saya kan ke Mas Rizky. Mas Rizky, kalau misalkan kita lihat begitu sejauh ini seberapa banyak sih kerugian dialami oleh pelaku industri tambang terkait dengan maraknya tambang ilegal ini dan kemudian masuki tahun politik di tahun depan. Sebetulnya apakah ini juga akan mempengaruhi dari menyuburkannya, makin menjamurnya tambang ilegal? Ya, memang kalau bicara kerugian sangat besar ya. Karena begini, semua pemegang IUP, ya, pemegang izin usaha tambangan ini kan utamanya mereka harus menjaga safety di dalam wilayah IUP-nya mereka. Yang kedua, para pemegang IUP harus membayarkan jaminan reklamasi, ya. Jadi jamrek dan lain-lain itu kan semua terkait masalah lingkungan itu kan harus dibayarkan. Dan yang ketiga, otomatis semua apa yang menjadi aset di mereka ini jadi terganggu. Nah, tapi kita mungkin perlu bedakan juga peti yang dilakukan di dalam wilayah IUP resmi, ada juga yang peti dilakukan di luar wilayah IUP. Nah ini bisa juga, kalau misalnya dalam wilayah IUP mungkin semua perusahaan punya mekanisme ya untuk melakukan menetap. Tetapi kalau di luar dari wilayah IUP, atau yang mungkin sering disebut teman-teman itu pemain koridor ya, atau pelakor itu kan. Nah ini yang agak sulit ya dimonitor. Tentunya itu harus menjadi satu tanggung jawab dari penegak hukum. Nah, kami pun juga sebenarnya sudah memberikan masukan ya dari kami memberikan masukan kepada juga. Dan saya dengar juga dari parlemen juga kemarin saya baca di media massa itu mengusulkan agar ada satu direktur jenderal khusus Gakum. Kalau misalnya di LHK kan Gakum terhadap lingkungan ya, tapi untuk di Gakum yang ada di SDM ini, bagaimana penerapan dari undang-undang pertambangan. Nah, kalau bicara nanti bagaimana menjelang sampai 2024 atau tahun politik, saya mungkin agak susah berandai-andai ya, Mbak. Teman, mungkin saya pikir ini akan menjadi semakin marak. Jadi harapannya segera dilakukan tindakan terhadap para pemain penambangan tanpa izin ini. Jadi sebenarnya banyak metode nih, ya kan. Tadi seperti disampaikan Pak Joko kan ada kecemburuan sosial gitu kan dari para pelaku usaha dengan masyarakat. Ya sekarang mungkin kami pun juga mengenforce, memberikan masukan kepada anggota Kadin. Ya coba dirangkul lah masyarakat ini, misalnya dibuatkan satu koperasi, ya koperasi dibuatkan IUJP-nya sehingga bisa saling kerjasama, sehingga mereka bisa melakukan penambangan di dalam wilayah IUP perusahaan tersebut dengan resmi, dengan legal, dengan ada izin. Jadi sebenarnya banyak metodenya, gitu. Saya pikir gitu, Bu.